Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menikmati, melaksanakan, mengikuti pembelajaran kita kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, beliau telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang disinari oleh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga anak-anak semua sehat, karena poin terpenting dalam hidup itu adalah sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah apapun yang kita lakukan akan semangat, akan memberikan hasil terbaik, insya Allah. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Bu Dona sayangi dan Bu Dona cintai, pagi ini kita akan masuk materi kelima, materi bab kelima kita di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan materi Sejarah Islam atau Tarikh, dengan judul Selamat datang wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bu Dona, Ibu Fiti Medona, insya Allah akan menambani dan menjelaskan materi ini kepada anak-anak semua. Silahkan diperhatikan dan silahkan untuk disimak. Adapun materi ini kita berharap Ananda semua dapat memahami dan menceritakan kembali nanti bagaimana kronologi Nabi Muhammad SAW dari lahir, kemudian memahami bagaimana pengangkatan Nabi menjadi Rasul, kemudian memahami bagaimana dakwah Nabi Muhammad, sehingga kita dapat menerapkan perjuangan beliau setidaknya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini, kita tidak akan terlepas dari perjalanan beliau, dakwahnya, kemudian bagaimana kita meneladani perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Di sini sudah ada karakter yang akan kita bahas satu persatu sehingga runut apa proses-prosesnya. Yang pertama adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Mulai beliau dari lahir hingga beliau diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, dan terakhir bagaimana visi misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatun Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan hingga usia 5 tahun. Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun. Nabi Muhammad lengkap
menjadi yatim piatu. Karena pada saat usia beliau 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang merupakan pemuka Quraisy yang sangat disegani, yang bernama Abdul Muthalib. Sayang, perhatian, kasih sayang dari seorang kakek hanya bertahan 2 tahun hingga Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kenapa? Karena pada saat usia Nabi Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga usia remaja. Di saat usia seperti ini, Nabi Muhammad memulai kehidupan baru, yaitu dimulai dari buruh di usia 10 tahun. Kemudian Nabi Muhammad melihatkan kecerdasannya. Akhirnya Abu Thalib mengajak berniaga Nabi Muhammad di usia 12 tahun. Nabi Muhammad sangat cerdas, sangat cekatan dalam berdagang, dalam berniaga. Yang di sini merupakan Nabi Muhammad menjadikan tempat dia untuk bersosialisasi, bersilaturahmi dan mencari kehidupannya. Pada akhirnya keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadinya yang mulia. Kenapa tidak? Berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan orang lain, kemudian mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan hidupnya. Kemudian menyamakan pelayanan terhadap pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan, kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Itulah poin penting usaha dagang Nabi Muhammad berhasil. Akhirnya, Siti Khadijah yang begitu menarik perhatian kepada Nabi Muhammad dikarenakan kejujuran dan cekatannya Nabi Muhammad, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Lalu singkat cerita kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kenapa di sini poin pentingnya kita bahas? Karena judulnya adalah Selamat datang wahai Nabi Muhammad kekasih Allah. Diawali Nabi Muhammad melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan berkali-kali. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi oleh Jibril dan menerima wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq 1-5. Anda tahu surat Al-Alaq ini adalah surat yang keberapa? Ya, surat ke-96. Kemudian dari wahyu pertama ini, Nabi Muhammad merupakan ditandai dengan dipilihnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Namun setelah dari wahyu pertama ini hingga wahyu selanjutnya, Nabi Muhammad mengalami penantian yang sangat panjang. Setelah wahyu pertama ini juga Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya. Dalam penantian yang panjang itu, Nabi Muhammad didatangi lagi oleh Jibril untuk wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 1-7.
Anandaku sekalian, di sini Bu Dona berharap Ananda di rumah setelah mendengarkan video Bu Dona, ada 2 poin penting yang harus Ananda lihat dan perhatikan. Yang pertama surat Al-Alaq 1-5, yang kedua surat Mudatsir ayat 1-7. Tadi Bu Dona membahas tentang uzlah. Apa itu uzlah dan apa tujuannya? Uzlah memiliki makna sebagai menyendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat. Nabi Muhammad sering melakukan uzlah di tempat yang merupakan tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu di Gua Hira. Apa guna dari uzlah ini? Alasan mengapa Nabi Muhammad melakukan uzlah antara lain adalah yang pertama, menghindarkan diri dari kemaksiatan yang merajalela pada saat itu. Yang kedua, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindarkan diri dari fitnah. Yang keempat, menyembah Allah agar terhindar dari kebobrokan yang terjadi pada saat itu. Dan yang kelima adalah membenahi diri, mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Tujuan Nabi Muhammad secara intinya, guna dari uzlah ini adalah mengasingkan diri dari masyarakat Quraisy agar tidak terpengaruh dari pergaulan yang tercela yang mendominasi pada saat itu, pada saat di masyarakat Quraisy. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam poin berikutnya, bagaimana dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal, Bu Dona sudah bahas ada 2 bentuk dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu yang kedua, Al-Mudatsir surat ke-74 ayat 1-7. Nabi Muhammad mengajak orang-orang terdekatnya, tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruan dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam bil Akhzumi. Nanti Ananda pelajari juga ya setelah mendengarkan video Bu Dona ini. Siapa beliau? Kenapa rumah beliau yang dijadikan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi? Lanjut, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Kenapa Bu Dona tidak menjabarkan terlalu panjang? Kenapa? Agar Ananda bisa memahami. Maka Bu Dona hanya poin-poin pentingnya yang akan Bu Dona bahas di sini. Kita lanjut. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94 sampai 95, dan wahyu yang keempat, surat Asy-Syura, yaitu surat ke-26 ayat 214 hingga 215. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad pertama-tama mengumpulkan seluruh sanak saudaranya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad. Biasanya seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah perjuangan, sebuah ajakan, pasti akan ada penolakan. Nabi Muhammad juga mengalami itu.
Bahkan salah seorang pamannya yang langsung menolak bagaimana dakwah Nabi Muhammad. Anandaku sekalian, ada poin penting juga yang perlu Ananda pahami. Tadi Bunda Nabi mengatakan ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, gunanya untuk apa? Untuk biar orang yang terdekat inilah yang akan mengikuti pertama kali. Dan orang-orang yang pertama kali mengikuti Nabi Muhammad dan memasuki agama Islam bersama Nabi Muhammad dikenal dengan as-sabiquna awalun. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Siapa mereka? Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Anandaku sekalian, setiap perjuangan, pengorbanan, apapun yang kita lakukan, apalagi mengajak dalam kebaikan, pasti punya hambatan, penolakan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, seperti yang Bunda sampaikan tadi. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bisa saja mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah ponakannya. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan dengan santun, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam." Ada lagi dengan cara budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Nggak sampai di situ. Seluruh pengikut Nabi Muhammad diancam, diteror agar menolak ajakan-ajakan Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi hambatannya seperti ini anak-anak. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad, menyewa orang Yahudi untuk mengajak mencaci maki Nabi Muhammad agar berhenti. Nggak sampai di situ. Nabi Muhammad tetap berjuang dengan semangat. Dan poin kelimanya, Nabi Muhammad pernah juga dihambat dakwahnya dengan kaum Quraisy menawarkan harta benda, wanita, tahta, pangkat agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. Walaupun ada 5 yang sudah Bunda bacakan tadi, Nabi kafir Quraisy menghambat dakwah Rasulullah, tapi beliau tetap berjuang untuk menegakkan agama Islam. Lalu kafir Quraisy nggak sampai di situ, dan hasilnya kafir Quraisy memboikot. Apa isinya? Yang pertama, kafir Quraisy, kaum Quraisy tidak menikahi orang Islam, tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam, tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, tidak akan berbicara dan menengok orang sakit walaupun itu tetangganya asalkan beragama Islam, langsung tidak ditengok, langsung ditolak. Tidak mengantarkan mayat orang Islam ke kuburan, tidak akan menerima permintaan damai dari orang Islam. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan Ananda sekarang? Ketika Ananda ingin berbuat baik tapi ditolak oleh orang lain, maka jangan pernah menyerah. Nabi Muhammad perjuangannya yang sangat luar biasa, patut kita teladani. Patut kita jadikan uswatun hasanah, teladan yang baik. Kenapa? Kita tidak akan bisa sama seperti perjuangan Nabi Muhammad, karena kita hidup di zaman yang mungkin berbeda dengan zaman Nabi Muhammad, tapi perjuangannya bisa kita contoh dengan keadaan-keadaan sekarang. Lalu terakhir, poin puncaknya itu adalah bagaimana misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mengajarkan keesaan Allah,
menyempurnakan akhlak manusia, membangun manusia berakhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, rahmatan lil alamin, dan membawa kabar berita yang baik. Perilaku terpuji Nabi Muhammad dan peneladanannya sebagai berikut. Ada sidik. Apa sidik? Oke, jujur. Kemudian tablik, menyampaikan. Fatanah, cerdas. Amanah, dapat dipercaya. Kemudian beliau juga rendah hati, pemaaf, sabar, kerja keras, teguh pendirian, dan tawakal. Bisa kita tiru sekarang? Bisa. Bisa kita jadikan sifat-sifat ini jadi teladan? Bisa. Peneladanan sifat dan perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, berucap, bertindak sesuai dengan fakta. Berusaha sungguh-sungguh dan menggapai cita-cita. Bahkan di dalam janji pelajar Muhammadiyah pun dituliskan di poin keberapa? Di poin ke-3. Bersungguh-sungguh. Kemudian menyampaikan ilmu dan kabar baik. Mengajak orang lain dalam kebaikan. Berpikir sebelum bertindak. Saling menasehati. Menepati janji. Mudah memaafkan dan tidak enggan untuk meminta maaf. Dan yang paling penting adalah bersyukur kepada Allah. Anandaku sekalian, materi ini Ibu Dona cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu Dona juga akan menjelaskan, memberikan penjelasan tentang perjuangan Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, lewat sebuah lirik lagu. Judulnya adalah Kisah Sang Rasul. Nanti Ananda dengarkan videonya, disimak nyanyinya, di sana juga sudah ditulis liriknya, kita nyanyi sama-sama. Oke, Anandaku sekalian, mari kita selalu berbuat baik, selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena Ananda, kita semua berhak untuk menjadi lebih baik di setiap saatnya. Jika ada kata-kata dari Bu Dona yang salah, itu semata-mata karena kesalahan Bu Dona. Tapi jika ada kata-kata yang benar dari mulut Bu Dona, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video berikut ini. Di layalil maulidi
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.